Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jumpa kembali dengan saya, Samara Bani Rahmatullah, dengan NPM 190320101. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7, yaitu analisis diskriminan untuk tugas khusus tes awal. Analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah salah satu teknik analisa statistika dependensi yang memiliki kegunaan untuk mengklasifikasikan objek beberapa kelompok. Pengelompokan dengan analisis diskriminan ini terjadi karena ada pengaruh satu atau lebih variabel lain yang merupakan variabel independen. Kombinasi linear dari variabel-variabel ini akan membentuk suatu fungsi diskriminan. Variabel yang digunakan adalah variabel dependen dan variabel independen. Analisis diskriminan akan membedakan sebenarnya ada atau tidak pengaruhnya yang signifikan antara konsumen yang sering membeli, cukup dan jarang membeli, sekaligus akan mencari penyebab perbedaan. Apakah variabel usia, harga, pendapatan, pelayanan, atau menu variabel independen yang menyebabkan perbedaan pada ketiga konsumen pada variabel dependen tersebut. Dengan analisis diskriminan, keinginan dan perbedaan perilaku dari setiap golongan konsumen akan diketahui dengan jelas, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap riset pemasaran yang memuat lebih dari satu atau dua variabel multivariabel. Akan lebih mudah dianalisis dengan menggunakan alat multivariat. Ada bermacam-macam metode multivariat menurut kegunaan dan fungsinya. Salah satunya adalah analisis diskriminan. Berhubung dengan bentuk multivariat dari analisis lainnya adalah dependen. Maka variabel yang digunakan sebagai dasarnya adalah variabel dependen. Variabel dependen bisa berupa grup atau grup 2 atau lainnya atau lebih. Model dari analisis diskriminan adalah sisa persamaan. Yang dimaksud dengan analisis diskriminan ialah satu teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas objek-objek yang menjadi milik atau lebih kategori yang benar-benar berbeda yang terdalam dalam satu variabel tergantung didasarkan pada beberapa variabel bebas. Lebih lanjut, analisis diskriminan digunakan pada untuk membuat suatu model prediksi kelompok pada masing-masing kasus diskriminan variabel prediktor atau bebas yang dapat menghasilkan perbedaan paling baik antara kelompok yang dianalisis. Semua fungsi dibuat dari sampel. Semua kasus bagi keanggotaan kelompok yang sudah diketahui. Fungsi-fungsi tersebut dapat diaplikasikan untuk kasus-kasus baru yang mempunyai pengukuran untuk semua variabel bebas. Tetapi mempunyai keanggotaan kelompok yang belum diketahui. Tujuan utama menggunakan analisis diskriminan ialah melihat kombinasi linear. Artinya, untuk mempelajari arah perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam satu kelompok, sehingga ditemukan adanya kombinasi linear dalam semua variabel bebas. Kombinasi linear ini terlibat dalam suatu fungsi diskriminan, yaitu perbedaan-perbedaan dalam kata-kata kelompok. Jika menggunakan teknik ini, pada prakteknya, itu mempunyai tugas pokok, menentukan koefisien fungsi diskriminan atau garis lurus. Sebagai contoh, jenis pelanggan kereta api secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang menggunakan jasa kereta api eksekutif dan bisnis atau ekonomi. Untuk membuat klasifikasi prosedur analisis diskriminan dapat digunakan sehingga kita dapat memetakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembuatan klasifikasi tersebut. Tujuan melakukan klasifikasi tersebut ialah kita dapat mengetahui apakah pembuatan tersebut signifikan. Artinya, yang kereta api eksekutif memang benar-benar dengan kelompok yang menggunakan kelas bisnis, ekonomi, analisis yang harus dipenuhi antaranya yaitu variabel hanya satu dan bersifat metrik yang terdiri dari keempat variabel. Kelima, kelompok yang ditujukan eksklusif. Untuk studi kasus yang saya dapat, yaitu tingkat kepuasan saat mengkonsumsi kopi. Variabel terikatnya yaitu nilai skala Likert
atau nilai kuesioner. Variabel bebasnya yaitu adalah responden. Contoh soal dari studi kasus yang saya buat, yaitu meminum kopi, apakah membuat Anda terjaga semalaman? Yang kedua, minum kopi apakah membuat Anda sakit? Yang ketiga, meminum kopi apakah membuat bertambahnya berat badan? Yang keempat, meminum kopi apakah membuat tubuh Anda menjadi fit? Untuk yang kelima, meminum kopi setiap hari sangat aman dikonsumsi. Untuk yang keenam, kemasan kopi membuat ingin membelinya. Untuk yang ketujuh, harga kopi terjangkau. Untuk yang kedelapan, apakah kopi dapat menyebabkan ketergantungan? Yang kesembilan, kopi menyebabkan mak. Yang kesepuluh, mengkonsumsi kopi hanya karena enak. Yang ke-11, kopi pahit lebih enak daripada manis. Untuk yang ke-12, kopi lebih nikmat ketika ada gorengan di sebelahnya. Untuk yang ke-13, kopi lebih nikmat ketika ada rokok di sebelahnya. Untuk yang ke-14, kopi lebih nikmat ketika dinikmati bersama teman di sebelahnya. Dan untuk yang ke-15, kopi lebih nikmat ketika dinikmati kala senja. Hasil yang saya dapat setelah menguji dari studi kasus yang saya dapat, yaitu diskriminan. Dalam analisa output dapat dianalisa bahwa data dari responden yang valid sebanyak 50 responden atau 100%, dan tidak ada data yang tidak valid yang harus dibuang dari total keseluruhan data. Total statistik pada dasarnya berisi data statistik deskriptif yang sama, yakni antara rata-rata dari kedua grup. Dari tabel juga terlihat ada 48 responden yang tergolong grup 1 dan sisanya sebanyak 2 responden yang tergolong grup 2. Jika melihat semua variabel terjaga, sakit, berat, fit, aman, kemasan, harga, ketergantungan, mak, enak, pahit, gorengan, rokok, teman, dan senja. Yang muncul ini berarti tidak ada variabel yang hilang, yakni 15 variabel. Dan untuk test of equality of group means, nilai DF1-nya yaitu diketahui 1, dan nilai DF2-nya diketahui 48. Sehingga didapatkan nilai F tabel sebesar F4,04. Yang stepwise, berdasarkan output di atas, variabel senja, teman, ketergantungan, dan kemasan memiliki angka sigma di bawah 0,05. Dengan demikian, dari 15 variabel yang dimasukkan hanya 4 variabel yang signifikan, atau bisa dikatakan variabel senja, teman, ketergantungan, dan kemasan mempengaruhi keputusan responden tentang tingkat kepuasan untuk mengkonsumsi kopi di era globalisasi. Bahwa setelah diiterasi sampai step keempat, ada 4 variabel yang tetap tinggal dalam model diskriminan ini, yaitu senja, teman, ketergantungan, dan kemasan. Untuk summary of canonical diskriminan, pada output eigenvalues tersebut terdapat nilai canonical relation digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara skop diskriminat dengan grup. Nilainya mendapat sebesar 0,959, menunjukkan keeratan yang tinggi dengan ukuran skala asosiasi antara 0 sampai 1. Bila nilai tersebut dikuadratkan menjadi 0,477, yang artinya 47,7%, varian dari variabel dependent atau kelompok masyarakat dapat dijelaskan dari model diskriminan yang dibentuk. Angka sebesar 29,911 dengan tingkat signifikan yang sebesar 0,00 yang turun dari 0,5, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap penilaian masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi responden tentang tingkat kepuasan mengkonsumsi kopi. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat
kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.